106 FM Mercury, sahabat, dan mungkin Anda bertanya-tanya kok ada suara saya di hari Sabtu ya. Dan karena ini sesuatu ini hal request. Nah, special request ya Pak. Special request, dan ini tamu saya juga spesial sahabat, karena kita berada di talk show Suara Dewan yang tentunya ini sangat dinantikan karena perbincangan kita bertemakan hal yang akhir-akhir ini menjadi hal yang banyak diperbincangkan karena kita rasakan bersama sahabat. Di talk show Suara Dewan 17 September 2022 ini kita akan membahas tema ini loh, sikap Ketua DPRD Jawa Timur terkait dengan kenaikan BBM. Karena sudah hadir di studio sahabat Ketua DPRD Jawa Timur Bapak Kusnadi, dan kita ketahui bersama bahwa kenaikan harga BBM sudah diumumkan oleh pemerintah pada 3 September yang lalu. Kurang lebih tepat 2 minggu ya sahabat diumumkan pemerintah, dan sebelumnya pemerintah sendiri sudah menggelontorkan program bantalan atau program bantuan untuk masyarakat, baik itu berupa BLT tunai, BLT UMKM maupun BSU. Pemerintah pusat pun sahabat ini juga meminta pemerintah daerah untuk menganggarkan 2% dari dana alokasi umum dan juga dana bagi hasil untuk penanggulangan inflasi yang diprediksi serta hasil hitung-hitungan pemerintah itu bisa bertambah 1,8% untuk jaga lah ya paling tidak supaya inflasi akibat kenaikan harga BBM bisa terjaga. Kita akan ngobrol bersama dengan Pak Kusnadi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur terkait dengan hal tersebut. Di Jawa Timur seperti apa? Nah, Anda juga bisa bergabung untuk ngobrol bersama dengan Pak Kus di line telepon di 5620096 ataupun juga di WhatsApp call dan WhatsApp Messengers di 08173096. Dan jangan khawatir sahabat, Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan di Suara Dewan ini di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96 ya. Jadi subscribe terlebih dahulu. Kita langsung ke Pak Kusnadi. Apa kabar Pak? Sibuk sekali. Alhamdulillah ya biasalah. Namanya ini kan menjelang tahun 2024 ya. Tahun politik ya. Jadi kita ya mulai nyapa-nyapa masyarakat lagi lah. Nah, konstituen ya Pak ya. Pak Kus bisa lebih dekat ke mic ya, supaya merayu konstituen lagi ya, supaya kemudian konstituen juga selalu ingat dengan kita gitu. Selalu mengeratkan jalinan hubungan dengan masyarakat dan merapatkan barisan di daerah. Betul. Di 2024. Nah, kesibukan yang luar biasa. Terima kasih Pak Kus sudah hadir di studio Mercury untuk ngobrol berkaitan dengan kenaikan harga BBM ini. Karena kita seperti ketahui ya Pak Kus, kenaikan harga BBM subsidi ini kan pastinya dampak yang ditimbulkan itu luar biasa banyak di segala sektor. Pak Kus sendiri melihatnya seperti apa sih Pak? Ya, saya ya karena memang tugas saya ya, saya selalu keliling dan ketemu dengan warga-warga masyarakat. Yep. Nah, memang kenaikan harga BBM ini banyak membawa pengaruh kepada mereka ini secara umum seperti itulah, bahwa ada kenaikan harga, ya itu pastilah merupakan ikutan dari kenaikan harga BBM yang merupakan unsur vital dalam kegiatan perdagangan kan seperti itu. Nah, tapi ya mereka juga sebenarnya secara umum saya lihat di Jawa Timur ini, sungguh-sungguh saya lihat di Jawa Timur ini, bahkan tadi saya juga baru pulang dari Mojokerto, tadi malam juga saya di Mojokerto dan sebagainya, berbicara dengan masyarakat. Ya mereka ya mau apa lagi bahwa itu dilakukan oleh pemerintah, tentunya pemerintah dengan segala pertimbangannya menaikkan itu ya, dan mereka percaya bahwa kalau memang masih mungkin subsidinya itu ditanggung oleh pemerintah, mereka juga yakin pemerintah tidak akan menaikkan, dan kalau pemerintah masih mampu maksud saya untuk menanggung subsidi itu. Tapi ya kalau pemerintah terus kemudian sudah merasa berat ya, kalau memang itu merupakan satu jalan yang harus ditempuh ya sudah, mari kita walaupun berat ya, tapi kalau itu dipikul secara bersama-sama ya mereka juga menerima itu begitu loh. Jadi menerima itu yang saya lihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan masyarakat itu ya saya
bertemu dengan para petani, Ya. ya bertemu dengan para masyarakat yang hanya penjual gerobak-gerobak makanan di gerobak sorong dan sebagainya. Pedagang kaki lima gitu ya Pak? Ya, itu mereka menyampaikan begitu ya. Ya berat sih berat, tapi karena ini memang sudah suatu kebijakan ya mau tidak mau ya kita ikutin mau bagaimana seperti begitu gitu. Karena memang harga minyak dunia juga sempat mencapai 100 US dollar per barel, sedangkan estimasi pengeluaran negara itu hanya 60 gitu ya. Ya, jadi sebenarnya mereka tidak memahami itu, tidak tidak menghitung bagaimana harga minyak dunia dan sebagainya. Ya masyarakat awam kita itu tidak berhubungan dengan persoalan-persoalan yang mereka tidak mengkaji bagaimana kondisi dunia, tidak ya cuman ya mereka walaupun berat mereka percaya bahwa itu dilakukan oleh pemerintah saat memang pemerintah kurang berat untuk menanggung beban yang begitu besar. Nah itu saja. Jadi tidak berhubungan dengan harga minyak dunia per barel yang sekian, kemudian kita di APBN hanya mengalokasikan sekian. Nggak ada kajian-kajian itu, nggak ada. Jadi masyarakat Jawa Timur yang saya temui, ya mereka ya melihatnya seperti apa adanya gitu loh. Jadi ya kalau seperti halnya saat beras naik ya kita kan makan nasi. Nah terus kalau naik terus kemudian kita gerundel, emangnya terus kita nggak mau makan kan gitu ya nggak harus makan kan itu toh. Apa emangnya terus kemudian waduh karena harga beras naik terus kemudian makan jagung atau makan ketela kan ya enggak. Ya memang yang dibutuhkan itu ya sudah dibeli gitu aja gitu loh. Nah melihat juga kenaikan BBM subsidi ini kan akhirnya berdampak ke kebutuhan pokok tadi ya seperti yang dikatakan oleh Pak Kus. Cukupkah program-program yang digulirkan oleh pemerintah kalau menurut Pak Kus seperti BLT tunai ataupun juga BSU dan BLT untuk UMKM, Pak Kus? Jadi begini, ada atau tidak ada kenaikan? Ya ada atau tidak ada kenaikan. Bantuan-bantuan dari pemerintah itu merupakan anugerah bagi mereka. Karena itu merupakan anugerah bagi mereka. Mereka apapun bentuknya bantuan itu sangat senang sekali. Dan UMKM itu kondisi minyak dinaikkan atau tidak dinaikkan, mereka itu juga ya butuh support modal, butuh support modal. Jadi tidak terlalu rumit sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat kita yang berada di bawah begitu itu nggak terlalu rumit. Mereka itu mikirnya itu loh nggak terlalu pokoknya bisa rumit. Makan gitu ya Pak. Pokoknya yang penting bagi mereka ya sekolahin anak gitu. Sekolahin anak, kesehatan juga masih terjamin. terjamin. Ya mau bagaimanapun ya mereka ikut gitu loh. Jadi ini yang saya lihat ya dalam di masyarakat kita itu bahwa mereka itu ya sangat-sangat menghargai dan mempercayai pemerintahan seperti itu. Ya mereka ya yakin bahwa presiden juga tidak akan menyengsarakan rakyatnya, sudah begitu loh. Terus kemudian karena ada kenaikan ini, kemudian mereka juga dapat bantuan, berapapun bantuan itu mereka anggap bahwa itu satu anugerah bagi mereka. Nah, cuman memang tentang bantuan-bantuan ini juga banyak yang masih memanfaatkan. Mereka ini kan dapat bantuannya kan 600 kan begitu atau 600.000 per orang yang sudah diklasifikasikan. Tapi terkadang juga masih ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih mentolo gitu loh. Jadi memotong bantuan itu. Nah, itu seperti apa tuh kan di daerah-daerah banyak gitu Pak. Ya itu loh ya. Jadi potongannya lumayan sekali ngambil. Lumayan 200.000 itu kan ya luar biasa. Gitu. Sekali ngambil 300.000 dipotongnya bisa 100 tuh Pak. Iya itu kan jadi kan ya inilah sebenarnya ini yang sebenarnya lebih dikeluhkan masyarakat. Jadi tentang potongan-potongan itu yang lebih dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi ya itu tadi kembali kita kepada masyarakat kita.
Ya ketimbang nggak into. Nah, kan ini itu ya, Pak. sudah Nah itu diterima akhirnya, saja, gitu kan. akhirnya masyarakat bingung mau lapor kemana daripada saya nggak dapat. Nanti Iya, kalau kan, saya makanya, lapor, saya malah nggak dapat bantuannya. Kan begitu toh. Jadi ya itulah masyarakat kita. Ya itulah masyarakat kita. Jadi ya Masyarakat kita tuh nerimo kok Pak. neriman, kan, jadi neriman betul. Sungguh saya terus terang saja bahwa 2 minggu ini saya ya berjalan di hampir 38 kabupaten kota ya. 38 kabupaten kota untuk memantau betul bagaimana sih sebenarnya kondisi masyarakat kita, karena apapun saya ini bagian dari unsur pemerintahan. Betul. Nah kalau terus kemudian karena kenaikan harga BBM ini membuat mereka itu menjadi terpuruk banget ya, menjadi terpuruk banget. Nah tentunya pemerintah Provinsi Jawa Timur harus membuat kebijakan-kebijakan yang membantu pemerintah pusat agar kemudian keterpurukan itu tidak terlalu dalam gitu lah, ya tidak terlalu dalam. Tapi ya masyarakat begitu, dan kalau dilihat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ya masih surplus juga gitu loh, masih surplus juga. Kalau kita juga lihat ya orang-orang yang datang ke mall-mall begitu, baik masih itu banyak juga. Wah iya banyak juga kan begitu toh. Dan ini juga ibu-ibu, bapak-bapak yang mendapatkan bantuan itu tadi, sudahlah bantuannya terus kemudian dipotongnya teriman, dapat bantuannya bukan beli beras, ya juga mereka ya mau beli beli daster, beli apa ya. Jadi begitu dapat bantuan mallnya di tempat mereka itu jadi penuh. Karena itu lah ya. Karena itu beragamnya masyarakat ya. Jadi ya, memang ada yang benar-benar butuh banget, tapi ada yang ya lumayan kalau dapat bantuan gitu ya. Tapi kalau tadi Pak Kus juga mengatakan untuk menjaga supaya tidak terlalu terpuruk, maka Presiden juga meminta Pemda untuk mengalokasikan 2% dari dana alokasi umum dan juga dana bagi hasil. Untuk Jawa Timur sendiri Pak Kus nilainya 2% dari DAU dan juga dana bagi hasil itu berapa sih Pak? Kemudian apakah sudah ada komunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan penyalurannya nanti akan seperti apa? Ya sudah itu kan memang juga saya nggak begitu hafal ya ininya. Tapi itu dilakukan oleh dinas sosial kita. Ya dinas sosial kita. Bahkan juga begitu ada kenaikan harga dengan Ibu Gubernur, kita berkomunikasi, kita menjaga betul, dan begitu juga dengan Bapak Kapolda. Kita khawatir nanti kemudian terjadi hal-hal yang bersifat anarkis kan gitu toh. Karena memang kemiskinan itu ada satu di antara faktor yang menyebabkan terjadinya atau pemicu dari kerusuhan sosial kan gitu toh. Kita berbicara betul bagaimana mengapakan begini, dan juga sebelumnya juga kita juga sudah, sebelum ada perintah itu juga kita itu juga dinas sosial kita juga minta untuk segera mengantisipasi lah, karena begini kalau pada waktu itu kita memang belum ada perubahan APBD ya, perubahan APBD ya kita memakai, kalau memang diperlukan nanti itu adalah dana on call ya, dana on call yang kita pakai untuk mengatasi persoalan itu. Tapi ya sampai sekian jauh ya belum ada juga gitu loh, nggak ada hal-hal yang ya kalau terus kemudian mahasiswa protes ya memang mahasiswa sebagai masyarakat kritis ya harus begitu kan begitu toh. Dan kemudian juga ya di Jawa Timur ini juga pernah terjadi juga demo buruh. Tapi yang saya lihat demo buruh itu tidak berhubungan betul dengan persoalan naiknya harga, tapi kemudian dengan persoalan perburuan, begitu loh. Jadi ya memang ada sih, tapi itu bukan isu utamanya. Isu utamanya justru karena persoalan-persoalan perburuan yang sedang mereka hadapi. Hanya kemudian momennya dilaksanakan bersamaan dengan ini kan begitu toh. Kalau mahasiswa ya itu memang tentang kenaikan harga BBM ya. Seperti itu. Karena isu-isu mereka yang dibawa ya itu Pak, sebagai seorang mahasiswa pergerakannya memang ya. Dan itu jangan kita jangan, menurut saya ya mahasiswa harus seperti itu. Kritik sosial yang mereka bawa itu harus tetap berada di
mahasiswa, di lingkungan mahasiswa. Kalau tidak nanti kita ini juga bisa ngelatur nggak karu-karuan begitu loh. Kalau ada tanpa ada penyeimbang dari kritik-kritik mahasiswa yang bersifat kepentingan masyarakat Nah, secara. menurut Pak Kus untuk meredam gejolak-gejolak akibat kenaikan harga BBM baik itu dari tingkat mahasiswa ataupun juga buruh, apa sih yang harusnya dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hari ini supaya masyarakat itu tetap tenang dan juga karena kan ini berhubungan dengan kebutuhan pokok, kebutuhan yang lain. Kalau BBM naik pasti akan rentetannya itu banyak. Untuk meredamnya sejauh ini obrolan dari pemerintah provinsi Jawa Timur apa saja itu Pak? Jadi begini, saya katakan tadi itu, kalau di tingkatan masyarakat secara umum ya, secara umum di tingkatan masyarakat, ya mereka nerima begitu loh. Karena apakah menerimanya itu? Karena kan kadang Ya, nerima sudah tapi pasrah. kadang gerundel di belakang gitu. Ya, gerundel itu pasti. Iya kan? Gerundel itu pasti. Tapi kan terus kemudian mereka ya, emangnya terus kemudian harus berontak. Iya. Kan tidak mereka tidak ada sampai kepada pikiran seperti itu. Yang gerundel gitu loh. Tapi ya sudah, ya memang itu sudah yang naik. Ya sudah itu yang diputuskan oleh pemerintah dan kemudian pemerintah itu juga memberikan bantuan walaupun sifatnya sementara kan begitu, toh sifatnya sementara. Ya mereka juga sudah menganggap bahwa itu satu berkah kan gitu toh. Nah, tapi di sisi mahasiswa yang mempunyai pemahaman lebih dari masyarakat secara umum dan kemudian juga mereka punya tanggung jawab tanggung jawab ke masyarakat sosial kan seperti itu ya memang mereka harus menyuarakan ya sebagai penyeimbang lah penyeimbang dari bukan penyeimbang terhadap apa yang dilakukan yang diterima oleh masyarakat, tapi sebuah kebijakan gitu ya Pak. Kebijakan seperti itu dan ya itulah demokrasi kan begitu toh. Dan syukur alhamdulillah di Jawa Timur ini juga mereka juga dalam menyampaikan aksi-aksinya itu ya kondusif, tidak ada hal-hal yang sampai anarkis dan sebagainya. Dan kita di DPRD Provinsi Jawa Timur pada saat mereka menyampaikan aspirasinya ya kita harus terima itu gitu loh. Kita harus terima itu. Kalau terus kemudian mereka mencaci maki, mereka kita ya itu sebagai suatu kritik sosial. Ya terimalah. Karena memang ada kebijakan itu yang mungkin secara ekonomis itu memang harus dilakukan. Tetapi secara sosial itu akan bawa dampak. Kan begitu toh. Jadi kita pun dalam membuat kebijakan ya harus melihat juga perspektif atau faktor ekonomisnya dan faktor sosialnya. Tidak bisa hanya memperhatikan satu faktor saja. Begitu loh. Baik, nah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sabar dulu ya sahabat, karena saya akan ke jeda iklan terlebih dahulu. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung juga melalui line telepon, ini saya buka di 5620096 ataupun juga di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 08173096. Kita tetap stay tune tentunya di perbincangan bersama dengan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi di Talk Show Suara Dewan. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan di Suara Dewan, sahabat, bersama dengan narasumber saya. Di Suara Dewan ini, sahabat, sudah hadir di studio ada Pak Kusnadi, beliau Ketua DPRD Jawa Timur, terkait dengan tema ini loh, sikap Ketua DPRD Jawa Timur terkait dengan kenaikan BBM. Sudah banyak WhatsApp yang masuk dari sahabat-sahabat Merkuri, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan line telepon juga masih saya buka di 5620096 ataupun juga di WhatsApp call, WhatsApp Messenger 08173096. Pak Gus, kita menjawab pertanyaan yang masuk terlebih dahulu ya. Ini sudah ada dari Pak Ahmad. Ini BBM sudah naik, jelas mengganggu kehidupan masyarakat. Kemudian kebijakan apa yang dilakukan pemerintah provinsi terhadap masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM ini, Pak Gus? Begini, jadi tentang kebijakan memang sebagaimana amanah dari pemerintah pusat, ya kita membantu pemerintah pusat memberikan tambahan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak. Nah, masyarakat yang terkena dampak itu kan sudah didata oleh pemerintah pusat, sehingga kita juga
mana di antara mereka itu yang lepas dari data pemerintah pusat, kan begitu, lepas dari data pemerintah pusat. Nah inilah, tapi memang bantuan yang kita berikan kepada mereka itu tidak sebesar pemerintah pusat, karena memang kita juga punya keterbatasan, kan begitu, toh. Nah apalagi itu yang kita ambilkan dari dana alokasi umum, kemudian dana bagi hasil, kan seperti itu. Ya itu kita lakukan, dan tidak ada pemerintah kabupaten kota pun di Jawa Timur ini, jadi itu banyak sebenarnya, bertingkat-tingkat itu bantuan itu. Jadi dari pemerintah pusat itu ada bantuan, kemudian dari pemerintah provinsi ada bantuan kepada masyarakatnya, dari pemerintah kabupaten kota juga ada bantuan dari pemerintah kabupaten kotanya untuk masyarakatnya yang terkena dampak. Nah, memang ada ini, jadi jangan sampai double lah begitu ya, jangan sampai double. Walaupun memang di faktanya dalam praktek di lapangan tidak 100% tidak double. Ada juga yang double, kan begitu, atau ya rezekinya lah kita. Sebagai rezekinya sajalah itu semua kan. Tapi diusahakan memang ini akan merata ya, Pak. Ya, merata semua mendapatkan. Dan itu klasifikasinya juga sudah ada, ketentuannya sudah ada, kan begitu. Nah, kita ya berapa besarnya alokasi, ya sesuai dengan perintah yang dilakukan. Saya juga tidak jumlah ininya tidak keseluruhannya tidak tahu betul gitu. Tapi itu ya kemarin sudah dibahas oleh teman-teman Banggar dan sudah disahkan oleh teman-teman Banggar dan sudah jalan sebenarnya dari pemerintah provinsi. Cuman ya itu tadi di lapangan banyak memang masih ada kendala-kendala. Ya kendalanya itu tadilah, ada yang juga menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan pribadinya, kan begitu. Ya kami berharap marilah kita jangan seperti itu. Sebenarnya bantuan pemerintah itu yang langsung itu begini, seperti PKH saja. PKH itu ada 2 juta PKH, ya toh, yang dibantu tiap 3 bulan sekali, kan seperti. Nah, kemudian dari kelompok PKH ini sendiri juga di samping mereka mendapatkan program PKH, mereka itu juga dapat bantuan BPNT. Jadi bantuan sembako dan sebagainya, tapi sekarang sudah ditunaikan kan. Nah, tapi ya itu tadi sudah ditunaikan pun kalau dulu masyarakat yang penerima bantuan mengeluh terus bahwa yang dia terima jadi tidak sesuai gitu. Kan begitu toh. Tapi ya ada saja juga caranya, sekarang sudah diterima tunai pun ya masih ada juga caranya untuk bagaimana mengurangi bantuan itu juga. Ada kan, aja ya Pak celahnya gitu. Jadi ya Allah, kadang-kadang saya ini juga ya bingung kan ya. Kesadaran orang-orang yang membantu orang tidak mampu itu loh Pak, yang harus dibangun gitu ya. Nah ya, sebenarnya itulah ya, sebenarnya yang seperti itulah. Jadi kita itu yang harus kita pahamkan. Jadi sudahlah, jangan sampai kita terus kemudian nyuri dari orang-orang bawah inilah. Ini loh, kalau kamu nyuri ke atas itu ya boleh Pak. Ya bukan boleh, gitu loh. Bukan boleh, tapi kan ya mungkin lebih berharga ketimbang kamu nyuri orang yang sangat membutuhkan. Itu toh. Walaupun yang kamu curi itu cuman 25.000 ya, tapi berharga buat mereka. Gitu loh, bagi mereka ini sangat berharga. Mungkin kalau kamu nyuri orang yang lebih mampu 500.000, itu bagi yang dicuri ya itu kan ya apa saja kan gitu toh. Apa saja. Tapi mereka yang kecil-kecil ini yang 5.000 rupiah juga mempunyai harga yang begitu bermanfaat bagi mereka. Dan ini yang kita curi, waduh ya hati nuraninya nggak ada tuh Pak. Aduh. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Yuda. Pak Kus, apakah Pak Kusnadi ini bisa mengusulkan kalau dana bantuan seperti BLT itu ya nilainya lebih dari yang sekarang Pak, karena BBM naik ini berat. Pak Yuda nih Pak. Iya Pak Yuda. Jadi begini loh Pak Yuda. Jadi ya itulah. Loh, kalau diberikan berapapun itu nggak akan cukup Pak. Iya, kalau kita itu bantuan ya toh.
mau dikasih berapa aja juga gak cukup ya, namanya bantuan kok. Nah, kan jadi apa namanya, ukuran kebutuhan itu pun juga ya ini kebutuhan apa keinginan kan. Nah, jadi beda tipis Pak, beda tipis. jadi nggak ya beda-beda tipis lah. Ya kan, keinginan kita itu alah gopo 300 tapi ya digawe. Kan Ya, begitu toh? betul. Nah, timbang 300 ya opo nek 500. Nanti dikasih 500. Ah kok cuma 500? Nah, Kenapa kalau tidak 1 700? juta? Nah. Kan, ya ini kan keinginan bukan Betul. kebutuhan gitu loh. Nah, ini juga masih dari sahabat-sahabat Merkuri, ini banyak sekali yang pengen curhat dengan Pak Kus sepertinya. Alhamdulillah. Ya, semoga saya mampu untuk Ini dari Ibu memfasilitasi Ima, mereka, ya. katanya ada dana ratusan miliar yang digunakan untuk bantuan sosial masyarakat. Saya masyarakat pedagang kelontong, Pak. Apakah saya ini juga berhak untuk menerima bantuan, Pak? Ya sebenarnya berhak saja lah, itu tadi yang saya sampaikan. Ya. Jadi kan beliau ini kan UMKM, ya kan, beliau ini UMKM. Nah memang bantuan kepada masyarakat yang masyarakat non pedagang Ya. itu sudah kita jalankan. Nah tapi di pemerintah Provinsi Jawa Timur ini juga kami ya itu tidak hanya kepada non pedagang ini juga. Kami sasar juga itu para pedagang, ya terutama UMKM, mereka pedagang-pedagang usaha mikro kecil dan usaha mikro kecil umumnya seperti pedagang kelontong tadi itu, ya toh. Nah bentuknya apa? Ya kita bantu modal. Ya walaupun ya kecil memang, karena kan banyak UMKM di Jawa Timur ini banyak, kan gitu toh. Ya. Kecil memang. Atau yang kedua, kita memberi fasilitasi bagaimana mereka terus kemudian mendapatkan kredit bank, ya kredit perbankan, utamanya dari Bank Jatim sendiri, dari bank daerah kita sendiri, yang terus kemudian dengan bunga yang sangat rendah, ya bunga sangat rendah. Dan itu sudah kita praktekkan bertahun-tahun itu, ya sudah. Saya pikir ini sudah hampir 10 tahun, hampir 10 tahun kita praktekkan itu dengan bunga 6%, dan kemudian karena kita percaya pedagang-pedagang kecil ini justru yang taat ya, taat untuk ngangsur hutang. Nah, taat untuk ngangsur hutang, NPL mereka juga rendah kan begitu. Karena pedagang-pedagang kecil ini rasa takutnya itu lebih tinggi ketimbang terus kemudian para pedagang-pedagang yang menengah ke atas kan seperti itu. Nah, ini juga program itu ada. Kita ya ada atau tidak adanya kenaikan harga BBM, program itu tetap jalan gitu loh, tetap jalan, hanya tapi dimasifkan ya, Pak? Ya, hanya pada saat ada persoalan ini, pertama kita dananya kita naikkan, ya toh, ketersediaan dananya kita naikkan, tentunya dalam batas-batas kekuatan kita. Kemudian yang kedua kita masifkan, ya kita masifkan untuk ayolah sudah. Kalau kamu sulit, kamu butuhkan modal, yang penting kamu punya usaha, nanti usahanya akan dinilai oleh bank, kemudian ya kelayakannya bagaimana. Kalau kemudian kamu itu mengajukan tambahan modal 15 juta misalnya begitu, ya toh. Nah, tapi kalau kemudian kita lihat kelayakan usahanya itu hanya bisa dibantu 5 juta, ya 5 juta begitu. Tapi kadang-kadang juga repot kita ini, teman-teman kita ini. Walaupun ya tidak semua lah saya katakan gitu ya, tidak semua. Tapi ada ya, Pak. Ada juga kayak gitu. Gua yang ngecek minta minta kredit. Ya toh. Kenapa ya? Ya alasannya untuk nambah modal. Tapi begitu kreditnya dapat ya untuk nyunatkan anak. Kebutuhannya berubah. alah. Tapi ya wis lah kan begitu toh. Ya inilah masyarakat kita ya, mau diapakan lagi kan begitu toh. Ya inilah yang harus diterima oleh. Jadi kebijakan pun harus disesuaikan dan tidak hanya pemerintah yang menyesuaikan, tapi masyarakat harusnya juga menyesuaikan gitu ya, Pak. Mau kita ini ya kalau kamu ngambil kredit untuk meningkatkan usahamu, untuk tambahan modal, ya pergunakanlah untuk modal. Nah nanti keuntungannya ditabung untuk kepentingan yang lain ya kepentingan keluarga dan apa ya. Tapi enggak kan, ya kita biasanya kan kita gabung aja semua. Betul. Fokus utamanya beda-beda akhirnya. Fokus utamanya untuk usaha akhirnya, wah ini dulu ya, ini dulu ya. Gitu loh. Ya inilah masyarakat kita. Jadi ya saya juga terus kemudian kita itu mengeluh, ya jangan. Itu tipologi masyarakat kita. Yang penting mereka tetap ya, walaupun
mereka lakukan itu. Tapi yang ngangsurnya juga ya tetap jalan juga itu kan ya, ngangsurnya jalan juga. Ya. Ya alhamdulillah lah, NPL mereka juga kecil-kecil sebenarnya ini. Makanya kemudian kalau UMKM mau menambah mengajukan kredit, menambah itu biasanya ya terus kita kita proses, dan itu dilakukan oleh teman-teman di Dinas Koperasi dan UMKM seperti itu. Nah, Pak Kus tadi juga mengatakan misalnya di kenaikan harga BBM ini beberapa yang subsidi ini yang mendapatkan bantuan dari pemerintah ini adalah UMKM. Selain itu prioritas utamanya siapa saja sih Pak Kus selain UMKM ataupun juga masyarakat miskin yang ada di Jawa Timur? Bagaimana dengan nelayan dan juga ojek online yang BBM-nya kebutuhannya sehari-hari untuk mendapatkan penghasilan? Nelayan harus berangkat dengan solar, kemudian ojek online dengan pertalite misalnya seperti itu. Itu bentuknya untuk di Jawa Timur seperti apa itu nanti Pak Kus? Jadi begini, kalau tentang nelayan itu sama saja dengan kita tetap itu bagian dari profesi masyarakat itu kan berbeda-beda. Yang mereka yang tidak mampu itu kan juga berbeda-beda. Ada yang dari pekerja di pabrik-pabrik, ada yang dari petani, ada yang tidak bekerja sama sekali, ada yang nelayan. Kan itu juga kalau itu menjadi langsung dah seperti yang kita lakukan kepada yang lain. Nah, tentang ojek online ini, ini sebenarnya yang lebih dituntut oleh mereka ini itu bukan terhadap kenaikan harga BBM-nya, bukan, tetapi peningkatan terhadap tarif. Peningkatan terhadap tarif. BBM naik 30%, kan begitu toh? Tarif yang dinaikkan oleh operator kepada mereka itu cuman 12%. Nah, ini kan terlalu jomplang gitu loh. Jadi mereka itu lebih menuntut kepada operatornya. Jangan gitu, kalau ini terus kemudian 30%, ya naikkanlah kami juga ya minimal 25%, begitu loh. Jangan terus kok jomplang begini banget gitu loh. Jadi kalau teman-teman ojol, teman-teman ojek online ini itu ya sama saja dengan masyarakat. Ya mau bagaimana kan begitu toh. Tapi agar jangan mereka itu menjadi berat beban mereka, penghasilan mereka begitu turun drastis. Nah, ini tolonglah pemerintah beritahu atau pengusaha-pengusaha operator ini sebagai pengusaha untuk kamu juga meningkatkan tarif itu sesuai dengan tarif tarif untuk harga BBM. Itu yang dituntut. Itu yang dituntut. Jadi bukan mereka juga ada secara pribadi yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, ya itu ada kan, dan mereka nerima, dan bukan itu sebenarnya yang mereka ini kan tuntut, tapi ya itu tadi kepada perusahaan operatornya. Gitu. Tapi untuk yang 2% dari DAU dan DBH, itu dicantumkan ya Pak, atau masuk mereka dalam? Ya masuk, karena itu sudah data database kita. Jadi yang mana-mana yang nanti terus kemudian masyarakat rentan, atau masyarakat rentan yang kemudian karena gejolak ekonomi, baik itu karena peningkatan harga BBM atau terus kemudian kemarin ada COVID-19, itu terus kemudian terkena dampak kan itu ya, itu yang kemudian dibantu, dan itu sebenarnya sudah automatically. Jadi tidak lagi sulit. Oleh karena itulah menurut saya, yang saya keliling ya selama 2 minggu ini terus-terusan saya keliling, sampai hari ini juga saya tetap keliling ya bercanda dengan mereka ngobrol di warung gitu kopi curhatan mereka, gitu ya Pak. Ngobrol dengan mereka di warung kopi dan sebagainya. Mereka ya fine saja itu, udah ada ini itu dan sebagainya, ya itu tadi. Wah, ini berkah ya, mudah ya. Mereka sih tidak berharap kemudian COVID-19 terus menerus ada kan gitu, ada ya. Tapi
Tapi ya memang itu kondisinya ya. Nah, Iya. tadi Pak Kus juga mengatakan terkait dengan data. Data yang digunakan adalah untuk yang dana bagi hasil maupun juga dana alokasi umum yang 2% yang diminta oleh pemerintah. Ini adalah digunakan data dari Dinas Sosial. Bukan data dari Dinas Sosial, itu apa namanya, data dari Dispenduk Capil gitu loh. Dari Dispenduk Capil kita kan ini kan bersinergi ya toh. Dan itu juga dari hasil surveinya BPS kan, kemudian itu kita sinkronkan, maka kita tahu ada dari 40 juta penduduk Jawa Timur ini kan begitu toh, ada masyarakat rentan itu ada ya toh, ada kan begitu. Nah ini kemudian setiap periodik ini kan dilakukan sensus oleh BPS kan, BPS melakukan sensus, bahkan juga sebelum periodik itu pada pertengahan atau triwulanan atau 6 bulanan mereka juga melakukan walaupun itu hanya uji petik tapi tidak, mereka juga melakukan sensus kan, seperti itu. Jadi ya data itu sudah ada. Jadi bukan dari Dinas Sosial melaksanakan membantu masyarakat yang rentan ini berdasarkan data yang bersumber dari Dukcapil yang kemudian oleh BPS itu dinilai sebagai masyarakat rentan. Itulah yang kita intervensi gitu loh. Jadi kita tidak BPS Dinas Sosial terus kemudian melakukan pendataan. Lah kalau sekarang baru melakukan pendataan, orangnya kan udah mati semua. Nanti kalau baru mau bantuannya turun gitu. Nah, kalau ada masyarakat ini Pak Kus yang sudah istilahnya data sudah ada tapi tidak masuk dalam data tersebut, ini harus kemana dan bagaimana? Kan kasihan juga mereka yang membutuhkan ini. Begini saja, sederhana saja. Langsung ke Pak Kus gitu ya? Wah, boleh nggak apa-apa kalau boleh. Ya kalau memang itu di Surabaya langsung ke saya kan tidak harus mengeluarkan biaya kan, mereka tidak harus mengeluarkan biaya karena saya berkantor di Surabaya kan begitu toh. Nah, tapi mintalah surat keterangan dari lurah Anda kan begitu saja langsung, terus kemudian ke Dinas Sosial masing-masing kabupaten kota yang lebih dekat gitu. Jadi jangan kita ini kan coba untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin gitu ya. Jadi kita mendekati orang yang membutuhkan, bukan kemudian kita itu orang yang membutuhkan kita itu kayak meminta gitu ya. Jangan. Jadi dan ini udah sepakat kita. Jadi mereka yang membutuhkan terus kemudian kita dekati. Seperti itu gitu loh. Jadi jangan semua harus ke provinsi begini. Ya biarkan nanti terus kemudian kalau dinas sosialnya terus kemudian ini nanti biar kami antar dinas, antar kabupaten kota dan provinsi ini melakukan kerjasama. Gitu loh. Gitu loh. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Bima. Pak Kus, bantuan sekecil apapun terima kasih. Pertanyaan dari Bima ini adalah apakah ada untuk kami para pelaku UMKM yang bergerak di e-commerce yang disebut-sebut sebagai generasi milenial ini, Pak Kus? Loh, ya itu tadi saya sudah sampaikan. Kalau Anda terus kemudian membutuhkan tambahan modal atau modal usaha kan begitu toh. Mari ada. Jadi tentang persoalan e-commerce, kemudian toko kelontong, terus kemudian melicu. Ini kan hanya varian bisnis kan itu kan cuma varian bisnis saja kan begitu toh. Nah, semua bisnis itu kan juga membutuhkan modal, membutuhkan dan sebagainya kan sama saja. Nah, itu memang ditampung sepenuhnya melalui sudah Mas Bimo tadi berhubungan saja dengan Dinas Koperasi dan UMKM pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kantornya itu ada di Jalan Juanda sana. Sudah pasti juga nanti. Nah, memang kita di sana itu juga tambah modal, kita kurang modal, terus kemudian kita kasih. Nah, di sana pun juga nanti Anda akan mengikuti bimbingan dan konseling toh. Jadi bukan hanya aku butuh duit 5 juta terus dikasih, bukan begitu. Ada klasifikasinya. Bukan klasifikasi pasti toh. Anda yang mengajukan permohonan atau bantuan modal itu akan melakukan pendidikan dan konseling. Jadi pendidikan tentang apa? Tentang manajemen usaha. Betul. Kan supaya begitu. Ada kemajuan setelah mendapatkan bantuan tidak stagnan gitu aja ya Pak. Jadi ada manajemen usaha dan kemudian
banyak hal lah, dan mereka ada pendampingan juga. Ada inkubasi istilahnya kalau di iya, di dunia ya kalau digital. dicul-cul ning ngono iki Ada inkubasi dulu, betul. Setelah mendapatkan bantuan, apa ini setelahnya? Nah, Jangan ya, kan, hanya saya udah dapat bantuan tapi cuman diculno gitu aja. Harus Jadi ada kita perkembangan ada gitu pendampingan pada mereka-mereka. Artinya Dinas Koperasi dan UN kami itu akan memonitor, ya walaupun tidak tiap hari kan begitu toh. Memonitor tentang kegiatan usaha yang mereka lakukan. Yang gitu jelas loh. ini harus juga membuat masyarakat lebih aktif lagi ya, Loh, jangan iya, pasif. Karena yang utama adalah kalau Anda pasif ya nggak ada, kalau Anda nggak bergerak ya nggak bisa juga ya Pak. Apalagi pengusaha-pengusaha itu Iya. kan begitu toh. Jadi ya saya pikir apapun kita itu kehidupan yang kita jalani, marilah jalani itu dengan serius. Ya. Tapi tetap fokus kan gitu toh. Jadi serius, fokus. Tapi kalau terus kemudian kita tentang saja kan nanti kita bisa stres. Betul. Nah, maka gembiralah gitu loh. Jadi ya gembira. Tapi dalam kegembiraan itu kemudian jangan lepas kendali, tapi tetaplah serius menjalankan apapun aktivitas Anda dan fokus untuk menjalankan. Ini saya berhasil gitu loh. Ini saya berhasil. Tapi kalau kita itu juga nggak serius, ya sudah nggak serius, nggak fokus lagi. Dodolan opo ae ora payu. Nah, karena tidak gembira itu Pak Gus. Jadi ada aja bebannya ya. Jadi stagnan gitu ya. Jadi menghayal nggak karu-karuan kan itu jadinya. Jadi kalau impiannya gembira, terlalu tinggi kan gitu. Tapi istilahnya jalannya, istilahnya geraknya itu di situ aja Di situ Pak Gus. aja. Baik, sahabat perbincangan saya masih akan berlanjut bersama dengan Pak Kusnadi, Ketua DPRD Jawa Timur di talk show Suara Dewan ya. 96 FM Merkuri, sahabat, tidak terasa 1 jam ini sudah berlalu. Tinggal 1 segmen saja nih Pak Gus, nggak kerasa karena masyarakat juga banyak yang antusias ini untuk tanya atau curhat lebih tepatnya ke Pak Kus. Ini masih ada lagi dari Indra di Surabaya. Pak Kus, saya ini pelaku ojek online. Apakah saya juga dapat bantuan sosial Pak di era seperti sekarang ini, dan kalaupun dapat bagaimana caranya saya supaya mendapatkan bantuan sosial ini? Jadi ya Mas Indra, ya sebenarnya sederhana saja Mas Indra. Begini Mas Indra, coba Mas Indra membawa surat dari lurah, bukan surat keterangan miskin ya, bukan surat keterangan miskin, ini beda banget. Surat dari ininya kelurahan. Dari kelurahan itu yang ditujukan kepada dinas sosial, dinas sosial masing-masing kabupaten kota untuk bisa dimasukkan dalam klasifikasi untuk mendapatkan bantuan sosial, kan seperti itu. Dalam keterangannya berarti surat keterangan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial itu ya. Bukan surat keterangan miskin loh ya. Nggak ada surat keterangan miskin sekarang itu. Kadang itu Pak Gus yang ini untuk apa ini peruntukannya? Untuk minta surat keterangan miskin gitu. Aduh. Nggak ada. Jadi ya dari kepala desa ya, karena memang dari hasil evaluasi kepala desa bahwa yang bersangkutan terkategori bisa mendapatkan bantuan sosial, kan begitu atau terkategori bisa mendapatkan bantuan sosial, dan saat ini belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Gitu loh, yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten kotanya masing-masing di dinas sosialnya. Tapi saya katakan lagi, ini bukan surat keterangan miskin. Nggak ada surat keterangan miskin itu sekarang. Gitu surat pengantar ya? Surat pengantar, begitu. Surat pengantar. Iya, dari kepala desanya atau dari lurahnya masing-masing kepada dinas sosialnya, bahwa berdasarkan pada pemantauan kepala desa atau lurah yang bersangkutan, memang bahwa ini berhak bisa mendapatkan bantuan pemerintah dalam bidang sosial ya, bantuan sosial kan seperti itu. Dan sampai saat itu dia belum masuk ke bantuan sosial. Tapi juga ya data di TKS itu juga bisa dimasukkan langsung oleh operator yang ada di kabupaten yang ada di desa maupun di kelurahan. Jadi data di TKS itu bisa dimasukkan langsung. Jadi operator desa atau kelurahan itu yang memasukkan, karena semua ini sekarang itu
basicnya itu adalah desa Ya. atau kelurahan. Jadi basicnya data di TKS itu ya basicnya ya desa dan kelurahan. Nah nanti desa dan kelurahan itu juga yang kemudian yang mengevaluasi tentunya dengan kerjasama dengan dinas sosial kan begitu toh. Ini sudah terkategori tidak lagi boleh masuk dalam kategori yang mendapatkan bantuan gitu. Iya, jadi seperti itu. Sekarang data di TKS itu basicnya desa dan kelurahan cuman. Nah ini memang ada kelemahannya. Ya. Karena operator kita, jadi operator kita di desa dan kelurahan ini itu memang salary-nya kecil banget. Ya. Nah, sehingga mereka itu juga tidak setiap hari melakukan Pekerjaannya itu ya. upgrading data itu, gitu loh, tidak setiap hari ya toh. Nah, sehingga ya kadang-kadang sebulan sekali. Ya, kadang data itu akhirnya terlewat gitu ya, Pak gitu, Gus. jadi ya, gitu loh, karena memang ya operator kita ini ya penghasil ya salary yang kita berikan itu belum layak memadai kan. lah. Belum Karena layak kebanyakan lah. juga volunteer kan. Ya, jadi ya, itu loh. Jadi itu bisa melalui operator sudah ada itu, sudah ada di tiap-tiap desa, di tiap-tiap kelurahan itu sudah ada tenaga operator yang untuk perbaikan data dan update. Iya, updating data itu sudah ada. Cuman ya itu tadi karena memang salary yang kita yang kita berikan kepada mereka itu ya sangat kecil sehingga mereka juga ya golek ya mencari rezeki, tambahan yang lain, Pak. Itu kan ya boleh-boleh saja. Iya. Tapi memang kuncinya adalah masyarakat aktif, Pak Gus. Oh, iya. Bertanya ke balai desanya atau ke kelurahan. Iya. Saya ini bisa dapat nggak gitu ya, Pak Gus ya? Atau begitu tanya loh. ke RT RW-nya. Saya bisa dapat nggak? Saya Kan kemana itu kan gitu? sudah ada di di peta desa itu kan sudah ada siapa-siapa yang memang membutuhkan bantuan. Semua sekarang itu basicnya itu di masing-masing desa dan kelurahan. Ya. Masing-masing desa dan Jadi masyarakat pun ya jangan istilahnya meminta saja, tapi Anda juga aktif berperan untuk istilahnya cari informasinya, apakah Anda dapat atau tidak, atau untuk kredit misalnya, saya harus kemana? Informasinya juga sebenarnya sudah ada di balai desa balai ya, desa di kelurahan. kelurahan. Ya itu tadilah. Ini kan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah ya toh. Jadi mendekatkan layanan administrasi itu kepada masyarakat. Ya tapi tentunya belum bisa sampai ke rumah-rumah kan begitu toh. Untuk hal yang bersifat untuk semuanya lah. Tapi untuk yang bersifat-sifat khusus memang dilakukan sampai ke rumah-rumah. Tapi bersifat umum kan juga tidak dilakukan sampai ke rumah-rumah. Nah, ya itu tadi semua sebenarnya by system sudah masuk, sudah ada. By system sudah ada. Bagi mereka-mereka yang dengan klasifikasi ini itu dengan indikator ini itu bisa dibantu kan begitu toh. Nah, tapi itu tadi operatornya itu di situ gitu. Ya, jadi apakah gitu kemudian itu dimasukkan oleh operatornya sebagai pada waktu melakukan updating data atau tidak kan begitu toh. Kita pun juga tidak bisa menyalahkan banget terhadap operator. Banyak sebenarnya yang sudah terdaftar gitu terus kemudian tapi juga bantuannya nggak cair-cair, itu juga banyak. Ada prosesnya soalnya ya. Bukan begitu, karena terus kemudian ya ada yang ya gitu tadilah, ada yang kemudian salah input, kan betul. Begitu loh. Yang dilakukan oleh operator kita ini. Ya karena mungkin buru-buru, karena mungkin sudah ditunggu oleh pekerjaan yang lain, begitu atau salah input. Ya akhirnya ya namanya sistem. Begitu salah input kan juga ya mempengaruhi semuanya ya. Mestinya dapat jadi tidak dapat kan. Yang kemarin udah rutin dapat bisa-bisa hilang. Betul. Tapi itu bukan satu kesengajaan kan begitu toh, bukan satu kesengajaan gitu loh. Ya ini perbincangan menarik sekali, tapi waktu sudah nggak banyak nih Pak Gus. Mungkin kita lanjut next time ya. Cuma 1 jam ya. Mau lanjut boleh Pak Gus. Kita mungkin akan ketemu lagi next time Pak Gus, tapi terima kasih sekaligus sudah hadir di studio Mercury dan menerima banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat Mercury di Talkshow Suara Dewan berkaitan dengan ini sikap Ketua DPRD Jawa Timur terkait dengan kenaikan BBM. Sebagai closing statement, saya juga ingin meminta sebagai Ketua DPRD Jawa Timur sikap Pak Kusnadi terkait dengan kenaikan BBM ini seperti apa? Sekaligus closing statement Pak Gus. Sikap saya sebagai Ketua DPRD itu ya
bahwa ini adalah satu keniscayaan yang dilakukan oleh pemerintah, ya toh. Saya sampai hari ini saya masih percaya betul, karena saya juga bagian dari unsur pemerintahan itu, pemerintahan daerah maksud saya, ya toh. Tidak adalah pemerintah itu yang berniat untuk membebani rakyatnya. Ya, tidak ada pemerintah atau pemimpin kita itu yang punya niatan untuk menyusahkan, membebani rakyatnya. Nah, itu dilakukan ya karena memang dalam satu kondisi yang keterpaksaan. Nah, karena itu marilah kita bersama-sama bergotong royong untuk bagaimana mengatasi itu. Itu saja. Bagaimana kita bersama-sama untuk mengatasi itu. Ya tentunya nanti dengan apa yang kita lakukan secara bersama-sama, kondisinya akan menjadi lebih baik lagi, kan begitu, kondisinya akan menjadi lebih baik lagi. Itu yang saya berharap. Saya sudah saya laporkan kepada para pendengar juga. Saya sudah keliling hampir 38 kabupaten kota. Bahkan kadang-kadang juga ya karena perjalanannya itu juga saya tempuh malam karena saya juga tidak tidur. Enggak apa-apa. Saya ingin melihat bagaimana sih kondisi masyarakat saya. Ya bukan saya itu terus kemudian ingin jadi apa, tidak, ya, bagaimana sih dengan kondisi yang seperti ini. Karena itu ya panggilan dari ya apa namanya moral yang saya harus junjung kan, begitu. Atau saya betul. Ini wakil rakyat, bagaimana rakyat itu, keluh kesah rakyat itu harus saya ketahui. Ya saya masuk di warung, saya ke pasar, ya mereka ya biasa-biasa saja. Terus kemudian dia mengeluh, ya menyampaikan keluhannya, iya kan begitu toh. Tapi ya keluhan itu masih dalam batasan mampu untuk dipikul. Nah, jadi bukan apa namanya kondisi yang tidak mampu mereka pikul, sehingga mereka juga ya ini adalah merupakan suatu cobaan, ya harus kita terima kan begitu toh. Bahkan juga ya itu tadi saya katakan bahwa bantuan itu ya bantuan untuk menambah kemampuan daya beli, menambah untuk ya memberi sembako, ya tapi juga begitu bantuan keluar ya supermarket, pasar juga mulai jadi rame. Alah, ya. Kadang-kadang ya bukan untuk beli sembako lagi, kadang-kadang ya untuk beli pulsa, untuk ya enggak apa-apa lah ya, itu kan bongo lah. Ya gembira, yang penting kita happy. Serius, fokus dan gembira ya bagus. Gembira ya. Itu alhamdulillah banget lah itu. Yang terpenting juga sebagai masyarakat ya sahabat, sekali lagi menggarisbawahi perkataan dari Pak Kus adalah bersama-sama bergotong royong di tengah kondisi seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini kan begitu toh. Ya kita sekarang ini nggak usah macam-macam lah, nggak usah kita melihat wow gitu. Loh, apa namanya, tidak ada satu kendaraan bermotor pun yang jalan di jalan sekarang ini itu yang tidak pakai BBM. Kan semua pakai BBM. Ya macet juga itu. Ya memang kebutuhan. Tidak karena naik BBM terus kemudian operasional dari ya nggak mungkin motornya dituntun ya Pak. Tempat-tempat tempat-tempat hiburan itu juga masih ramai. Jadi bukan tempat-tempat hiburan yang tempat-tempat wisata itu juga masih juga tetap rame juga pada uyel-uyelan gitu. Alah, COVID-19 sudah dianggap sudah hilang begitu aja lah. Betul. Dan perbincangan menarik sekali. Sekali lagi terima kasih Pak Kus sudah hadir di Talkshow Suara Dewan dan juga memberikan masyarakat istilahnya penguatan juga di tengah kenaikan harga BBM seperti sekarang ini. Yang ingin saya sampaikan gini, Mbak. Jangan terpengaruh oleh banyak berita-berita hoax itu, ya toh. Masyarakat kita, masyarakat Jawa Timur ini luar biasa loh, survive-nya itu luar biasa. Gembira, sudahlah. Gembira kok mereka. Orang ketua DPRD Jatim juga gembira kok, warganya nggak gembira itu ya Pak ya. Saya nggak akan bisa bergembira gini kalau kemudian rakyat saya juga tidak gembira, kan gitu toh. Rakyat saya gembira ya saya juga ikut gembira. Tapi perlu ditekankan juga bahwa selain gembira ada serius dan fokus. Serius dalam seimbang ya Pak. Fokus dalam pekerjaan. Ya, seperti itu sahabat, supaya Jawa Timur juga semakin lebih maju lagi, semakin lebih berkembang lagi di
ulang tahunnya nanti bulan depan yang ke-77 ya Pak. Ya, ya. Kita bersama-sama sebagai warga Jawa Timur harusnya bangga dan juga mendukung segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain juga kita melalui wakil-wakil rakyatnya untuk mengawasi kinerja dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi sudah hadir di Talkshow Suara Dewan dan sudah menampung menerima curhatan dari sahabat-sahabat Mercury. Kita ketemu lagi sahabat di perbincangan Talkshow Suara Dewan selanjutnya ya, next time. Dan tentunya di perjalanan weekend ini Anda tetap stay tune di 96 FM Mercury karena beragam informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda. Saya Andra Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.